Letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Saudaraku, kehidupan dunia setiap waktu menyibukkan manusia. Hampir seluruh waktu tercurah untuknya. Ada yang terpaksa karena kondisi kebutuhan yang menghimpitnya, namun ada juga yang tamak hingga lengah lalu terpedaya. Tetapi ada pula yang karena ketidaktahuan akan arti kehidupan yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala kepadanya, sehingga menjadikan dirinya teramat mencintai dunia. Cinta dunia merupakan salah satu penyakit akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umatnya. Penyakit inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah, walaupun jumlahnya banyak dan mayoritas. Tetapi kekuatannya hanya terlihat seperti buih di lautan, membubung tapi keropos, besar tapi rapuh. Akibatnya, umat Islam nantinya menjadi santapan renyah yang diperebutkan oleh musuh, layaknya makanan di atas meja yang diperebutkan sekelompok anjing pemangsa. Kondisi seperti ini digambarkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hampir tiba masa di mana kalian diperebutkan sebagaimana sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Seorang sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidak. Bahkan saat itu jumlah kalian sangat banyak, tetapi seperti buih di lautan karena kalian tertimpa penyakit wahen. Sahabat bertanya, apakah penyakit wahen itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, penyakit wahen itu adalah cinta dunia dan takut mati. Saudaraku, cinta dunia tidak terkait langsung dengan mencari, memiliki, ataupun menggunakannya. Akan tetapi terkait dengan cara menyimpannya, yakni meletakkannya di hati. Mencari, memiliki, dan menggunakan dunia tidak dilarang. Bahkan dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sepanjang dunia yang dicari dan dimiliki tidak dipergunakan untuk merusak. Namun dipergunakan untuk berbuat kebaikan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Perintah tersebut sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudaraku, sesungguhnya persoalan dunia itu lebih terkait dengan bagaimana cara menyimpannya. Orang yang menyimpan dunia di tangan, menganggap bahwa dunia yang berada di genggamannya bukan miliknya, tetapi hanya titipan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, ia tidak akan menahannya jika harus dilepas, dan tidak akan melepasnya jika harus ditahan. Ada dan tidak adanya dunia di tangan tidak mempengaruhi kualitas kehidupannya. Dunia yang kita letakkan di tangan, akan menjadikan kita tidak terjebak pada sikap terlalu mencintai dunia. Tak akan terjerembab pada perilaku curang dan kerakusan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dunia yang diletakkan di tangan, akan menjadi wasilah kebermaknaan, dan kemanfaatan bagi makhluk Tuhan yang lain. Dia akan banyak bersyukur kepada Zat pemilik sesungguhnya dunia tersebut. Yakni dengan berbagi dunia yang ada di tangannya kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, dan bantuannya. Sedangkan orang yang menyimpan dunia di hatinya, mereka meyakini bahwa dunia yang ada padanya semua miliknya, bukan titipan Allah Ta'ala. Akibatnya, dunia sangat mempengaruhi kehidupannya. Kebahagiaan dan kesedihannya sangat ditentukan oleh ada dan tidak adanya dunia. Merasa tidak cukup dengan yang sudah dimilikinya.
Gejolak ketamakan dan kerakusan membuatnya hidup dalam kerisauan terus-menerus. Tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit dan tidak merasa puas dengan yang banyak. Orang yang meletakkan dunia di hati, akan segan dan sayang untuk berbagi dengan sesama, untuk memberi kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Dia akan banyak merasa kehilangan, meski hartanya berkurang walau itu hanya sedikit. Inilah hakikat cinta dunia. Saudaraku, gemerlap dunia yang diperebutkan oleh seluruh umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala sama sekali tidak sepadan dengan satu sayap nyamuk dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sebab itulah, Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dunia tidak hanya kepada hamba yang mengimaninya saja, tetapi kepada mereka yang mengkufurkannya pun, Allah Ta'ala tetap memberikan kenikmatan dunia padanya, karena sedemikian tidak bernilai di matanya. Sebab itulah dalam salah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa khawatir kepada umatnya, lalu bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kamu. Tetapi saya khawatir kalau dunia ini terhampar luas bagimu, sebagaimana telah terhampar pada orang-orang sebelummu. Lalu kamu berlomba-lomba mengejarnya, sehingga membinasakanmu sebagaimana membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, bibit-bibit cinta dunia yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terlihat pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, yakni ketika pembendaharaan dunia terbuka bersamaan dengan meluasnya kekuasaan kaum muslimin. Kekhawatiran tersebut diekspresikan pada doa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam genggaman kami, jangan jadikan dunia di dalam hati-hati kami. Demikian juga dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pun memberi nasihat perihal dunia dengan berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada kalian semata-mata agar dengannya kalian mencari kehidupan akhirat. Dan tidaklah Allah Ta'ala memberikan dunia agar kalian condong kepadanya. Sungguh dunia ini fana sedang akhirat itu kekal. Janganlah sekali-kali yang fana menjadikanmu sombong dan melupakan yang kekal. Maka prioritaskanlah yang kekal dibandingkan yang fana." Saudaraku, itulah mengapa seorang hamba yang hatinya bergantung pada dunia, baik itu harta, tahta, wanita dan lain sebagainya, ia akan terhijab dari cahaya pemilik dan pencipta alam semesta, yakni Allah Ta'ala. Hatinya menjadi gelap dan tidak mampu melihat hakikat yang berada di balik suatu rahasia. Bahkan lama-kelamaan cahaya hatinya akan padam, yang menjadikan ia tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan kebatilan. Maka, jika kita ingin kembali mendapatkan cahaya ilahi, lepaskanlah gambaran-gambaran dunia yang ada dalam hati. Ikhlaskanlah diri dalam beribadah kepadanya. Sebab, di dalam hati seorang hamba, tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yaitu Allah Ta'ala. Saudaraku, setiap orang yang berpikir dan berakal sehat, pasti akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan lewat ilmu, harta, atau kedudukan yang dimilikinya. Dan orang yang paling bahagia di antara mereka adalah orang yang beriman. Itu karena kebahagiaan yang dirasanya bersifat kebal terhadap kondisi dan situasi apapun. Itulah mengapa orang yang beriman ketika diuji dengan kesempitan, ia akan memberikan haknya, yaitu kesabaran. Dan ketika diberi kelapangan hidup, ia juga akan memberi haknya, yaitu bersyukur. Ia pun tidak sombong dan bakhil dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan orang yang akan terus terjerembab dalam kesedihan, adalah mereka yang selalu menuruti permintaan hawa nafsunya. Ketika nafsunya sudah meminta,
hatinya akan ruwet dan keresahannya akan semakin menjadi-jadi. Sebab, tuntutan hawa nafsu itu tidak terbatas, selalu memerintah dan menipu. Maka dari itu, adakah kehinaan dan kemalangan apalagi yang lebih menyedihkan, selain hati yang senantiasa disibukkan oleh urusan dunia yang melalaikan? Yakni hati yang dipenuhi kecintaan terhadap dunia dan membenci kematian. Untuk itu, letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Wallahu a'lam.